Yang penting rajin masak, ini salah satu sayur gratis paling enak di kampung menurut aku. Bahkan ngalahin enaknya genjer atau kangkung yang sering kita petik di rawa-rawa. Nah, seperti yang terlihat ini aku lagi di kebun ya guys, dan kalau diperhatiin emang udah nggak terlalu banyak sayur tersisa di sini. Kecuali si terong asam yang emang awet hidupnya, jadi nggak perlu sering-sering ditanam, dia bisa bertahan sampai setahunan lebih gitu guys. Dan bagusnya si terong satu ini lagi, mau yang muda atau tua tetap enak di sayur guys. Nah, seperti biasa emang setiap ke kebun satu ini aku nggak terlalu mengandalkan sayur yang ditanam, karena banyak aja sayur liarnya yang bisa kita manfaatkan sekitar kebun. Salah satunya si keladi ini guys. Bukan sembarang keladi, karena ada beberapa yang batangnya gatal banget dan gak layak makan ya guys. Jadi jenis yang ini emang enak dijadiin sayur. Yang membedakan dia dari yang lainnya, dia punya kayak titik merah di tengah daunnya gitu guys. Dan pasti udah sering lihat aku masak kalau kesini juga ya. Aku pernah baca komen katanya di daerah mereka si keladi ini cuma dijadiin pakan ternak atau makanan babi gitu. Padahal menurut aku ini salah satu sayur yang enak banget. Seperti yang ku cerita di awal, bakal lebih enak daripada genjer atau kangkung rawa. Cuman emang jarang aku masak karena ngambilnya emang agak ribet guys. Lihat aja harus siap kotor-kotor, dan belum lagi kita harus ngupasin kulit luarnya gitu. Ini juga cukup bergetah, kalau kena baju susah hilang. Makanya tadi aku ganti jaket dulu guys, pakai yang emang udah robek-robek khusus untuk ngebolang. Biasanya untuk dijadiin sayur kita ngambil batang mudanya ya guys. Daunnya yang masih mengkuncup itu juga enak, tapi menurut aku agak gatal sih. Nah, ini dia parts yang aku agak malas kalau masak si sayur satu ini, yaitu harus ngupasin kulit-kulit luarnya kayak gini guys. Kalau bisa wajib pakai alas tangan karena getahnya bakal nempel di kulit, meskipun nanti bisa hilang juga. Atau kira-kira kalau dimasak langsung dengan kulitnya ini bakal tetap enak nggak ya? Kalau nggak salah aku pernah dengar orang bilang katanya itu bisa dimasak langsung juga. Seperti yang terlihat, selain batang mudanya di sini aku juga ngambil sedikit daunnya yang muda guys. Jangan lupa ini dicuci-cuci dulu, si airnya langsung menghitam loh guys. Karena ini nanti aku pengen masaknya direbus aja, jadi aku potong agak panjang-panjang aja guys. Oh ya, nggak seperti banyaknya keladi yang bisa tumbuh di tanah kering. Kalau jenis yang ini biasanya hidup di rawa-rawa aja ya guys, dan udah banyak dibudidayakan sama ibu-ibu di kampung karena enak dijadiin sayur. Dan bagusnya lagi si keladi ini kembang biaknya cepet dan gampang banget. Yang penting ditanam, gak perlu dirawat, dia udah bisa tumbuh sendiri dan berkembang biak dengan cepat. Nah, di awal tadi aku ada metik terong bulat, kebetulan dari rumah aku udah bawa udang. Rencana pengen coba aku masak kuah asam gitu guys. Kebetulan untuk udang sendiri belum pernah aku coba, biasanya aku cuman campur dengan ikan. Entah kenapa kalau udah pegang perdaging-dagingan di kebun atau di hutan gitu, pasti banyak banget lalat yang mendekat. Selain anjing, ternyata lalat juga punya penciuman yang tajam ya. Selain lalat ada semut lagi sih yang pasti berkerumun mendekat kalau kita udah jatuhin yang manis-manis. Nah, si udang sungai satu ini kami sebutnya udang galah, nggak tahu kalau di tempat lain ya. Menurut aku ini salah satu udang terenak juga guys. Ini yang aku mau masak bisa dibilang masih ukuran kecil ya, biasanya bisa lebih jumbo lagi. Tapi udah banyak yang bertelur. Sebelum masuk kuali ini aku mau bersihin dulu, lanjut part berikutnya. Kak, kenapa masaknya di kebun terus sih? Sekali-sekali masaknya di rumah. Begitulah beberapa komen yang sering aku baca kalau udah masaknya di kebun. Atau mungkin kalian udah mulai capek guys liatnya. Oke, kali ini aku coba jawab ya. Tapi sebelum itu temani aku dulu masak apa yang udah kita petik hari ini. Oh ya, tadi aku juga ada baca komen, ternyata masih banyak banget teman yang belum pernah makan si terong bulat ini dan penasaran rasanya gimana. Berhubung aku orangnya agak susah mendeskripsikan rasa, ayo teman-teman yang pernah makan coba bantu jelasin dong. Kalau menurut aku sendiri sih yang udah menguning itu agak mendekati tomat tapi lebih asam lagi, makanya cocok banget dicampur sama kuah yang pengen kita bikin asam-asam gitu guys, atau dibuat sambal juga enak. Sejauh ini sih cuman pernah aku campurin dengan kuah ikan gitu dan rasanya seger banget. Nah, kali ini aku mau nyobain resep baru guys, campur dengan udang, apakah rasanya bakal cocok. Dan kayaknya nih aku salah step guys, karena masak si terong bulat itu agak lama dari terong biasanya, dia makin empuk makin enak, jadi harusnya tadi itu yang duluan aku masukin. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur nyemplung, jadi pas aku kasih kuah langsung aku cemplungin juga sih terongannya tadi. Sepertinya ini udah hampir matang, tapi sebelum kita angkat aku mau tambahin sedikit bahan aromatik lagi kayak daun kemangi, ada cabai apa tuh namanya guys, terus ada daun kucai juga. Ini masing-masing punya aroma yang khas banget yang kalau udah nyatu jadi satu di kuah gini. Kita cobain dulu. Udah pas banget sih, langsung aja ini aku mau angkat. Ini aromanya udah bikin lapar guys, pengen cepet-cepet nyendokin nasi. Tapi habis ini masih ada satu yang pengen aku masak ya, yaitu batang keladi yang kita petik di part sebelumnya. Rencana nanti pengen aku rebus aja, jadi ini aku kasih panas dulu airnya sambil tunggu mendidih. Kita bikin sambal dulu, ini salah satu bagian paling penting yang gak boleh ketinggalan setiap makan guys. Ini aku masaknya simpel banget, airnya udah mendidih, langsung aja kita cemplungin si keladi yang udah dikupas dan dipotong-potong. Oh ya, sebelumnya aku sempat nanya apa sih keladi ini bisa dimasak tanpa dikupas atau dibuang dulu kulit luarnya, karena itu lumayan ribet guys, padahal ini sayur yang enak banget. Dan tadi aku udah baca ada yang jawab katanya bisa langsung dimasak aja tanpa perlu dibuang kulitnya. Wah, kalau beneran sih
bakal sering-sering aku masak ini guys. Berarti kita tinggal ambil potong dan langsung masak gitu ya. Ntar aku cobain. Nah akhirnya ini masakan kita jadi juga. Seperti biasa aku nggak sendirian di kebun, tapi aku makan duluan ya guys. Tadi aku juga ada banyak baca komen katanya si keladi ini disebut lompong ya. Serius ini aku lebih ngiler liatnya daripada udang. Oke, tapi tetap ini bakal aku sendokin aja semua. Karena si udangnya ini cukup jumbo, jadi kayaknya satu aja udah cukup dan wajib pakai kuah juga. Karena di awal tadi aku udah icip-icip kuah dengan terong asamnya ini enak banget guys. Apalagi si lompongnya ini selembut itu. Jadi gampang banget nelannya guys. Nah, menjawab pertanyaan kenapa aku lebih suka masak-masaknya di kebun gak pernah di rumah. Pertama emang menyesuaikan sama rutinitas aku di kampung ya, emang sering di alam. Dan aku rasa gak semua orang bisa ke kebun apalagi yang di kota ya. Jadi pengen aja bawa kalian ke nuansa kebun atau nostalgia meskipun cuma lewat video. Sementara kalau aku mau bikin masak-masak di rumah itu dapurnya agak sumpek. Apalagi dapur kami itu gak ada estetiknya, jadi kayak gak ada yang enak dilihat guys. Tapi nanti kapan-kapan ya, bye-bye. Begini jadinya kalau udah masuk ke pasarnya orang di kampung. Dengan luas sepanjang mata memandang dan bisa ambil sebanyak apapun gratis guys. Jadi memang seperti inilah salah satu cara kami memenuhi kebutuhan makan di kampung ya guys. Meskipun uang gak selalu ada di dompet, yang penting ada korek api, garam dan gula di rumah. Perkara apa yang mau dimakan pasti selalu ada aja guys. Tinggal kita telusuri aja alam yang dari sekitar kampung seperti ini. Yang penting rajin, pasti bisa dapat sebanyak apapun. Dan enaknya lagi bisa makan sayur segar terus setiap hari karena kita petik langsung dari pokoknya. Nah kebetulan hari ini bersama pemuda remaja kita membutuhkan stok sayur yang banyak guys. Jadi ini aku mau metik sebanyak mungkin. Jujur ini cuacanya cukup panas, tapi saking senengnya lihat kangkung yang gemoy dan subur ini nggak berasa ternyata udah full aja di tangan guys. Langsung udah penuh aja keranjangnya. Tapi di sini kita targetnya mau ngambil 1 karung ya guys untuk stok makan selama 4 hari di luar kampung nanti. Ini untuk persiapan Pekan Pemuda Sungai Malinau yang udah lewat. Tapi videonya baru sempat aku upload. Jadi kayak ginilah caranya kita untuk meminimalisir belanjaan nanti guys. Meskipun mungkin di sana ada pasar karena kampung yang bakal kita tuju nanti lebih besar daripada kampung kita di sini. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memanfaatkan kekayaan alam sayur-sayuran yang ada di kampung sendiri guys. Lebih segar dan alami lagi kan, tanpa perpupuk-pupukan. Nah biar nanti gak bosan makan sayur itu-itu aja, kita berencana memetik berbagai sayur yang ada di hutan ini guys. Si genjer ini salah satu sayuran yang melimpah banget di kampung. Mau dipetik 1 RT setiap hari pun gak bakal habis. Tapi untuk si sayuran genjernya ini gak bakal kita petik terlalu banyak ya guys, karena ini salah satu sayur yang cepat banget layu. Jadi gak bisa disimpan terlalu lama. Paling ini nanti bakal dimasak di hari pertama guys. Ayo, ada yang tahu nggak kalau ternyata si bunganya ini juga enak dimakan loh guys. Kita tumis dengan cabai yang pedas, mantapnya. Tapi setelah itu nanti aku juga bakal ngambil perdaunan dan pucuk-pucuknya yang masih muda, itu nggak kalah enak guys. Pada rencana tadi untuk genjernya ini kita ambil sedikit aja buat sekali masak, tapi ngelihat hamparannya masih luas dan subur gini kayak nggak bisa berhenti. Apalagi ini selain aku udah ngumpulin cukup banyak, teman-teman lainnya juga nggak kalah banyak guys. Jadi kalau dikumpulin bisa sekarung lagi. Semoga nanti nggak layu sia-sia ya guys, bisa kemasak semua. Nah ini untuk pasar rawa-rawanya udah cukup banyak. Lanjut kita mau cari yang lain lagi. Nah kebetulan di sistem berbagi di kampungku itu lumayan ada guys. Seperti di sini ada warga yang menyumbang kebunnya untuk kami ambil sebagai tambahan sayur nanti. Buah katesnya bisa ditumis dan daunnya bisa ditumis juga guys. Jadi kita ambil sekalian sama bunga, buah dan daunnya juga. Tapi bukan berarti harus digundulin juga kan teman-teman. Semoga Bu Ana atau Bu Jusi nggak marah ya. Buah pepayanya hampir habis diambil. Oh ya, aku jadi ingat di video lainnya aku udah baca komen, Kak, salut ya anak muda di sana masih rajin kerja dan ke ladang. Kalau orang di sini udah pada males-males. Syukurnya anak muda remaja di sini masih banyak yang semangat ke kebun atau ke ladang gitu ya guys. Meskipun gak semuanya, ada yang suka tinggal di rumah juga. Dan ada juga aku baca komen, tapi sayang di sana pendidikannya masih kurang. Dan syukurnya anak-anak yang kalian lihat sama aku tadi itu sekolah semua ya guys. Itu kita perginya di luar jam sekolah atau ada yang lagi libur. Dan benar kalau ada beberapa anak yang gak bisa lanjut ke perguruan tinggi karena masalah biaya ataupun universitas yang terlalu jauh dari. Yang ingat kita sempat menjelajah pasar terluas dan gratis yang ada di kampung. Kali ini kita pulang langsung masak dan makan guys. Nah karena sebelumnya kita berencana ngumpulin beberapa jenis sayur dan perburuan kita belum selesai, jadi ini kita lanjut dengan mencari jantung pisang hutan lagi guys. Dan buat yang sering komen, Kak itu sayang banget pisangnya langsung ditebang. Ini kalau mengambil jantungnya aja susah guys. Dan kalaupun pisangnya nggak kita tebang bakal busuk percuma juga, nggak ada yang makan. Ini karena keberadaannya memang sangat berlimpah, bahkan hewan pun nggak sanggup kasih habis. Dan yang kita ambil ini yang emang keberadaannya
keberadaannya dekat banget dengan kampung ya. Jadi jarang ada hewan-hewan gitu yang mau datang sedekat itu dengan kampung. Jadi meskipun kami nggak tebang atau kami nggak ambil, biasanya pisangnya bakal tetap utuh sampai matang dan busuk. Di sini juga banyak daun singkong yang tumbuh liar. Makanya aku sering bilang kalau alam sudah seperti pasar gratisnya kami di kampung. Ada yang tahu gak guys, ini sarang burung apa? Bentuknya kecil banget. Nah kayaknya udah cukup sayur yang kita ambil. Lanjut sih, genjernya tadi pengen aku masak sesampai di pondok guys. Sebenarnya ini pondok tepat di belakang rumah aja sih. Jadi kalau mau masak-masak untuk kita di rumah juga bisa di sini. Dan buat yang nonton part sebelumnya, di sana aku udah cerita kalau kita sama pemuda-pemuda di kampung lagi nyari sayur yang banyak banget buat stok nanti mau tinggal di luar kampung selama kurang lebih 4 atau 5 hari gitu guys. Jadi genjer yang aku masak ini tadi aku ambil di luar itu ya. Takutnya ada teman-teman aku dari kampung nanti yang nonton dikiranya aku korupsi ambil dalam karung. Dan menurut aku salah satu cara masak terenak genjer itu ya dipedesin atau ditumis pedes. Dan untuk lauknya di sini aku punya ikan lele. Ikan lelenya ini agak panjang gitu guys. Ada yang tahu nggak ini jenis lele apa? Kemarin aku dikasih sama temen dan aku kaget. Aku pikir ini bukan lele, lebih ke kayak belut gitu. Tapi katanya ini lele jenis lainnya. Dan katanya lagi ini lebih enak daripada lele rawa yang biasa kami tangkap di bubu yang ada bintik-bintik di kulitnya itu loh guys. Entah itu bener apa enggak, ntar kita coba aja nanti. Kayaknya paling pasnya ini kita goreng aja karena ini udah kemarin menurut aku udah kurang segar meskipun tadi kita masukin kulkas. Paling enak tuh makan yang baru tangkap langsung kita masak guys. Sama halnya dengan sayur-sayuran juga baru petik langsung masuk kuali, itu rasanya enak banget. Karena emang di kampung itu kita biasa ngolah makanannya kayak gitu guys. Oke, ini lelenya udah matang, lanjut aku mau oseng si genjernya. Pas petik si genjer ini kemarin aku ada baca banyak komen katanya baru tahu kalau ternyata bunganya itu juga bisa dimakan. Ya guys, si bunganya itu juga salah satu yang enak dioseng pedes kayak gini. Tapi biasanya kalau aku cuma masak bunganya aja aku perasin garam dulu ya baru ditumis. Tapi karena ini tadi lebih banyak daun, jadi aku langsung tumis aja tanpa dikacak dulu juga nggak apa-apa. Dan masaknya ini juga nggak usah terlalu lama, sampai dia layu aja. Tapi juga jangan sampai mentah, nanti ada rasa pahitnya dikit. Nah meskipun ini genjer udah pedas, tapi karena ada si lele gorengnya wajib kita bikinin sambal juga ya guys. Dan beginilah menu makan siang aku di kebun hari ini guys, dari hasil belanja gratis di pasar alamnya orang di kampung. Ini udah nggak sabar pengen makan, langsung kita sendokin ke piring ya guys. Buat yang belum pernah makan genjer, cobain dimasak kayak gini dulu deh, dikasih bumbu pedas terus pakai sedikit terasi atau ebi juga lebih enak dan lebih nikmat lagi kalau makannya pakai tangan gini. Oh ya, di komen aku ada baca kalau ternyata ada yang belum pernah makan genjer sama sekali dan aku sering ditanyain kak rasanya itu gimana. Kebetulan aku emang paling susah mendefinisikan rasa guys, pokoknya enak aja, kenyal. Ini dia yang paling aku suka kalau udah belusukan ke sungai besar yang ada di kampung aku guys. Pasti banyak aja penemuannya. Meskipun sebenarnya ini bisa dibilang kita lumayan nekat perginya karena air lagi pasang dan keruh begini guys. Agak serem juga ya pemandangannya, jarang-jarang aku berperahu dengan kondisi air keruh dan besar gini guys. Tapi berhubung ini aku diajakinnya sama kakakku, jadi aku percaya aja guys, pasti semuanya aman. Nah ini sebelum lanjut lagi perjalanan ini kita menepi dulu ke salah satu pulau yang banyak rebung atau bambunya. Karena emang tujuan utama perjalanan kita kali ini selain memancing juga mencari sayur-sayur liar yang ada di tepi sungai guys. Tapi sayang banget pas nyampe sini terpantau ternyata ada jejak orang yang baru datang juga. Begitulah kalau berburu sayur liar di hutan yang dimana milik bersama ya guys. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Yang biasanya di sini banyak rebungnya, alhasil kita cuman kedapatan sisa-sisanya yang masih kecil aja guys. Itu pun keberadaannya nyelip banget di dalam-dalam. Curiga ini orang yang datang sebelumnya emang gak nemu, kalau dilihat sih pasti udah diambil juga guys. Jadi bersyukurlah masih ada yang bisa kita temukan meskipun kecil-kecil. Ini kalau dimasak enak juga. Oh ya, di video sebelumnya aku ada baca komen kakak nih kalau masak pasti ada rebungnya. Kebetulan ini lagi musimnya aja guys. Kadang-kadang kita bisa nggak makan sampai berbulan-bulan juga. Nggak nyangka ternyata di sini ponaanku nemu ada buah anggur hutan nggak jauh dari pepohonan bambu ini guys. Di saat kita sibuk cari tunas-tunas rebung, dia asik juga dengan petualangannya sendiri. Pokoknya kalau udah diajak ikut ke hutan gini pasti aktif banget, tapi tetap dalam pantauan bapaknya tuh di belakang. Ini biasanya kalau nemu paling aku icip dikit aja, rasanya tuh kayak asam manis. Dan menurut pengalaman aku di bagian kulit buahnya itu ada getah yang kalau kena bibir bisa bikin gatal gitu guys. Meskipun rasanya samar-samar aja ya. Yang udah ngikuti aku dari lama pasti udah sering juga ngeliat aku nemu si buah satu ini yang tumbuh liar di hutan dan bener-bener mirip sama anggur guys. Ini aku nemu ada buah yang bisa dimakan sini juga. Kalau ini pasti banyak di tempat kalian juga kan guys. Tapi tadi belum ada yang matang, jadi kita lanjut mau balik ke perahu. Di perjalanan aku salvok lihat si jamur yang berwarna keorenan ini. Kalau nggak salah pernah ada beberapa teman yang komen katanya si jamur ini bisa dimakan juga. Tapi di kampung kita belum ada yang tahu makan guys, jadi aku nggak berani. Nah ini kita lanjut lagi perjalanan. Kaget aku nemu tiba-tiba udah ada ikan besar aja guys dalam perahu kita. Mana badannya udah kaku kayak abis dari kutub utara. Ini gede banget sih, bahkan periuk yang aku bawa dari rumah aja nggak muat buat nampungin. Ini emang ikan kita bawa dari rumah ya guys, buat jaga-jaga nanti kita nggak dapat mancing, takut kelaparan di pinggir sungai nanti. Nah karena ini kondisi sungainya emang lagi besar, jadi tadi kita kesusahan nyari andras buat tempat istirahat
istirahat guys. Alhasil kita menepi di sini aja. Lumayan di sini ada rumput-rumput keringnya dan ada sedikit antras atau bebatuannya juga yang kelihatan. Padahal aslinya kalau sungai lagi kecil, kita bisa menemukan hamparan bebatuan luas di sepanjang tepi sungai guys. Nah ini lanjut aku sama adekku dikasih tinggal berdua di sini dan kakakku mereka lanjut pergi cari ikan dengan memancing guys. Kata kakak iparku justru di kondisi sungai kayak gini lah paling gampang dapat ikannya. Semoga bener ya, biar nanti kita bisa makan ikan segar karena rasanya tuh pasti lebih enak daripada yang kita bawa dari rumah guys. Ini aku mau ngeteh dulu. Begini jadinya kalau terdampar di hutan dengan buah liar yang melimpah guys. Bahkan ada buah langka yang baru pertama kali aku nyobain juga. Emang ini dia yang paling aku suka kalau udah diajakin main ke kampung temenku ini meskipun harus jauh-jauh ke sana guys. Pertama ini aku diajakin masuk ke hutan berduri. Salah gerak, salah nginjak dikit ini bisa langsung ketancap duri guys. Tapi meskipun gitu aku senang banget. Seperti yang terlihat nih pohon duri tajam ini memiliki buah keorenan yang mirip sama salak. Di sini pohonnya tumbuh liar sekitar sehektaran dan kalau bukan musimnya kita nggak bisa nemuin buahnya sama sekali guys. Jadi bisa dibilang ini kita lagi beruntung banget datang di momen yang tepat karena dari tadi berjalan hampir semua pohon di sini terdapat buahnya guys. Dan kalau diperhatiin lebih teliti lagi ternyata setiap pohonnya ini memiliki bentuk buah dan warna yang agak berbeda guys. Seperti yang baru aku ambil nih, ada yang bulat dan ada yang lonjong juga. Warna yang agak lonjong ini lebih keorenan dan teman aku bilang sih yang lonjong keorenan ini rasanya lebih manis dan aku rasa emang iya sih guys. Nah ini aku mau lanjut menelusuri pepohonan lainnya lagi, siapa tahu nemu yang lebih manis. Nah justru di sini aku nemu ukuran buahnya lancip ke atas dan warnanya agak kehitaman guys. Penasaran banget apakah ini manis juga. Yang ini tangkainya tinggi banget guys. Langsung aja ini aku mau nyobain satu dulu. Jujur aja menurut aku yang ini dari penampakannya aja sih kurang meyakinkan ya. Dan ternyata ini juga manis loh guys. Jadi langsung aja nih aku mau ambil, nggak bakal kita sia-siain karena jarang-jarang bisa sampai sini juga guys. Seperti yang aku cerita dari tadi, karena ini emang bukan hutan di kampung kami ya guys, melainkan di kampungnya teman aku si Mak Pangeran. Yang aku suka dari si buah salak hutan ini, dia memiliki rasa yang cukup kuat guys, rasa asam dan manisnya. Makanya ini kita ambilnya juga milih-milih. Kalau lagi beruntung kita bisa dapat yang dominan rasa manisnya, dan kalau lagi nggak beruntung kita juga bisa nemu yang rasanya asam kecut banget kayak yang aku makan satu ini guys. Tapi buat yang suka dirujakin, sebenarnya yang asam ini lebih cocok sih guys. Nah kalau di tempat kalian sendiri ada si buah satu ini juga nggak guys, dan namanya apa? Nah ini kalau dilihat secara dekat saat dibuka bener-bener mirip sama salak ya. Kalau dalam bahasa kami sendiri ini disebutnya buah birai. Ini durinya jauh lebih tajam daripada buah salak sendiri. Pohon dan daunnya juga menjulang lebih tinggi ya guys. Dan menurut aku sebaiknya sih tadi datang ke sini pakainya celana lepis yang tebal dan sarung tangan karena udah nggak kehitung aku kena duri guys. Dan yang paling parahnya ini sih, aku berasanya udah gerak hati-hati, tahu-taunya ada yang sakit aja kena lututku. Ternyata ini ada duri yang lancap di dalam. Ini sakitnya tuh kayak dalam banget sampai tulang, sempat panik juga gimana cara keluarinnya dan ternyata ini kita berhasil guys. Pantesan ternyata ini lumayan panjang, baru lutut kan dagingnya nggak terlalu banyak. Emang paling bener tadi tuh pakainya celana lepis dan ini ada yang nancap di tangan juga. Kalau ini sih nggak ada apa-apanya ya guys. Ya paling-paling kayak jarum suntik lah. Dan meskipun dari tadi kena duri sana sini, tapi ini ngambilnya tetap semangat sampai anjat sudah penuh. Dan kayaknya kita bawa tempatnya emang kekecilan deh. Padahal temanku masih mau bawa kita terdampar di hutan lainnya lagi yang katanya di sana juga banyak buah liar.